Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini saya akan coba bahas materi tentang dimensi 3 atau bangun ruang ya. Jadi ada dimensi 2 yaitu bidang datar, kalau yang dimensi 3 itu berarti bangun ruang. Maksudnya bangun ruang adalah bangun-bangun yang memang memiliki ruang atau memiliki volume. Nah, bangun ruang ini ada 7 macam ya. Ada 7 bangun. Yang pertama adalah kubus, kedua balok, yang ketiga prisma tegak beraturan, yang keempat limas, yang kelima tabung, yang keenam kerucut, dan yang ketujuh bola. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas kubus terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar dan di samping ini juga ada rumus-rumusnya. Nah, kalau misalkan kita disediakan kubus seperti ini ya, tidak ada namanya, ya kita bisa berikan namanya nanti memakai huruf abjad ya. Dimana huruf ini harus nanti berurutan ya, tidak boleh ngacak nanti. Misalkan kita mau buat kubus ini sebagai kubus ABCD, maka penamaannya mulai dari sini ya. A ya dengan huruf kapital, B, lalu ke sini C, ke sini D. Nah, setelah D berarti kan E ya, berarti E di sini nih, E, di sini F, di sini G, di sini H. Atau misalkan kalian mau buat dengan nama lain, misalkan dengan KLMN boleh saja, misalkan KLMN. Nanti setelah N itu berarti O, P, Q, R gitu ya. Jadi harus berurutan. Nah, kubus ini ya mungkin kita pernah belajar di SD ataupun di SMP ya tentang bahwa ada namanya rusuk, ada yang namanya diagonal sisi, ada diagonal ruang, dan juga ada bidang diagonal. Itu nanti beda-beda nih ya. Misal ya, dari A ke B ya itu disebut dengan rusuk ya. A ke B rusuk, B ke C juga rusuk. Nah, kubus ini nanti ya beda dengan balok. Kalau kubus berarti dia memiliki panjang rusuk yang sama atau sisi-sisinya sama semua. Kalau dari A ke B ini 10 cm, maka B ke C juga 10 cm. Ya, begitu juga nanti C ke G juga 10 cm, F ke G juga 10 cm. Artinya dia memiliki sisi-sisi yang sama. Nah, untuk diagonal sisi ya, atau diagonal bidang sebutnya. Nanti ada diagonal bidang, ada bidang diagonal, ini beda nanti. Misalkan saya kasih garis dari sini ya. Dari B ke G. Nah, waduh bengkok ya. Dari B ke G. Nah, dari B ke G ini disebut sebagai diagonal sisi ya. Kenapa diagonal sisi? Karena dia menyilang di sisi. Lalu C ke F juga diagonal sisi ya. Kalau misalkan dari A ke H itu juga diagonal sisi karena dia menyilang di sisi. Tapi kalau misalkan saya tarik dari A ke G ya, dari A ke G, nah ini garis ini menyilang lewat dalam. Perhatikan, dari A ke G ini ada garis tapi dia melalui ruang, maka disebut sebagai diagonal ruang ya. Jadi kalau misalkan nanti ada soal di bawah ini manakah yang merupakan diagonal ruang, maka kamu cari titik-titik yang memang nanti menyilangnya ke dalam. Tapi kalau misalkan pertanyaannya diagonal sisi atau diagonal bidang, maka kamu cari yang memang menyilang di sisi. Kalau misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan dari D ke F. Nah, dari D ke F. Dari D ke F itu lewat sisi atau lewat dalam menyilang ini nih. Ya. Nah, ini kan lewat dalam, berarti ini disebut sebagai diagonal ruang. Ya. Kalau misalkan saya tarik lagi garis dari E ke G. Nah, berarti ini kan menyilang di sisi atau ya, bukan di dalam tapi di luar nih, di sisi. Ini disebut sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang.
Nah, kalau bidang diagonal ya, kalau bidang diagonal ini misalkan kubus ini seperti dibelah dua ya. Misalkan saya tarik garis dari E ke B ya, lalu dari H ke C, ke sini nih ya. Nah, dari B ke C ini, nah ini juga, nah seperti ini disebut sebagai bidang diagonal ya, dari BC EH, atau nanti bisa ADFG, bisa juga nanti CDEF, atau bisa juga ABGH gitu ya. Nah, ini disebut sebagai bidang diagonal. Nah, di sini di samping ini ada rumus-rumusnya, di mana rumusnya itu luas permukaan itu rumusnya adalah 6S pangkat 2. Nah, S ini maksudnya sisi ya. Jadi sisi dan juga sisi ini ya. Ini juga sisi karena memang semua panjang rusuknya sama atau sisinya sama, maka cukup diberikan huruf S ya, bukan 5 ini tapi S. Kalau volume ya, volume itu berarti isi ya, ruang yang ada di sini, volume itu isi, berarti S pangkat 3 atau S kali S kali S. Panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2, panjang diagonal ruang S akar 3, luas bidang diagonal sama dengan S kuadrat akar 2. Nah, di sini kita ada contoh soal. Contoh soal, luas permukaan sebuah kubus adalah 96 cm persegi. Hitunglah A panjang rusuknya, B panjang diagonal sisinya, C panjang diagonal ruangnya, D luas bidang diagonalnya, E volume ya. Nah, dari soal ini kita bisa gunakan rumus yang ini nih. Nanti semuanya kita ketemu ya. Di sini yang diketahui adalah luas permukaan, sedangkan sisinya tidak ketahui. Ini berapa nih? Panjang rusuk ini dari A ke B berapa, B ke C berapa ya? Ini tidak diketahui ya. Tapi yang diketahui adalah luas permukaan kubus. Nah, ini kita bisa hitung langsung ya. Kita kasih garis. Luas permukaan ya kita singkat aja LP sama dengan 6S kuadrat. LP itu kan luas permukaan. Nah, ini kan sudah diketahui nih. Nah, berarti kita bisa tulis 96 cm persegi sama dengan 6S kuadrat. Nah, ini kita bisa balik supaya lebih mudah ya. Berarti 6S kuadrat sama dengan 96 cm persegi. S kuadrat sama dengan 96 cm persegi per, nah ini pindah ruas ya, karena tidak ada plus atau min dari 6 ke S ini, berarti dia pindah ruasnya ke bawah, membagi, berarti ini per 6, maka S kuadrat sama dengan 16 cm persegi. Oke, S, nah pangkat 2 ini pindah ruas menjadi akar 16 cm persegi, berarti akar dari 16 adalah 4, berarti sisi-sisinya adalah 4 cm persegi. Berarti ini 4, kesini juga 4, kesini juga 4 ya. Nah, yang B panjang diagonal sisinya. Nah, ini kan sudah diketahui sisinya sama dengan 4 cm. Kita lihat rumusnya, panjang diagonal sisi sama dengan S akar 2. S nya berapa? Sisinya kan 4, berarti langsung aja ini jawabannya 4 ya, 4 akar 2. Ini selesai. Panjang diagonal ruangnya yang C, panjang diagonal ruang S akar 3. S nya berapa tadi? S nya 4, berarti tinggal tulis sama dengan 4 akar 3. Ini selesai, gampang kan? Yang D luas bidang diagonalnya.
luas bidang diagonalnya rumusnya S kuadrat akar 2. Berarti 4 kuadrat akar 2 sama dengan 16 akar 2. Ya, selesai. Yang terakhir volume. Volume rumusnya adalah S pangkat 3. Maka S pangkat 3, maka S nya berapa tadi? 4, berarti 4 cm dikali 4 cm dikali 4 cm. 4 kali 4 kali 4 64. cm kali cm kali cm, ini kan cm ini punya pangkat 1, ini punya pangkat 1, ini punya pangkat 1. Pangkat kalau dikali berarti bertambah, berarti cm pangkat 3. Ini selesai.